Baik, saya minta izin ke Pastor Surya dan Isman untuk merenungkan apa yang saya dapatkan. Bapak Ibu, satu prinsip dalam kehidupan saya, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini, apapun motivasinya, mungkin malas, mungkin terjebak, mungkin juga terpaksa, tapi bagi Tuhan nggak ada yang kebetulan. Kita yakin itu ya, tidak ada yang kebetulan. Bulan lalu saya pelayanan di GBI Lipo Cikarang. Kemudian nanti saya akan bagikan sesuatu yang mengevaluasi hidup kita sepanjang tahun ini dan untuk masuk ke tahun 2026. Ibadah selesai, kemudian ada satu orang pemuda yang cukup kelihatan sangat eksekutif sekali dan menghampiri, dan dia bilang begini, "Pastor, boleh saya bicara sebentar?" Dia tidak pernah ke gereja dan baru kali itu dia ke gereja. Keren ya, fenomenal sekali. Dia parkirin mobil di seberang Lipo Cikarang itu dan deg-deg plus untuk masuk atau tidak. Dan ketika dia masuk, dia berjumpa dengan Kristus. Dan dia baru pertama kali ke gereja dan dia berkata, "Yang pastor khotbahkan itu aku." Bukan tentang aku, tapi tentang Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Siapapun. Itu goal akhir hidup kita. Harus terus mengaplikasikan suara Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan, sehingga keberadaan kita akan membawa jadi berkat. Katakan amin. Amin. Dan saya bilang, kenapa kalau saya boleh bantu? Ternyata dia chief dari seorang eksekutif Astra. Secara profesi dia nggak kekurangan. Dia merasa kekosongan. Dan sesingkat itu aja 5 menit dia berdoa, dia nangis dan pulang. Dan kemudian saya berkata, "Tuhan, saya tidak mengejar yang banyak-banyak pujian, tapi saya ingin seperti kita semua harusnya. Ada hati seperti Yesus kepada orang yang gila di Gerasa." Tahu cerita itu? Dia lawan badai, dia mempertaruhkan nyawa hanya untuk ketemu orang gila di seberang. Bagi Yesus cukup satu orang gila ini menggantikan puluhan juta mungkin jiwa-jiwa yang lain. Dan ibadah selanjutnya ketika dalam kelelahan, karena saat itu kasih karunia Tuhan saya 6 kali ibadah, saya sudah sangat lelah sekali, dan Tuhan kasih juga suntikan yang luar biasa. Ketika di tempat parkir ada bapak-bapak yang pakai jas, saya lihat mungkin dari daerah Sumatera, orang Medan begitu, dia menghampiri saya, "Pastor, boleh peluk saya nggak?" Cuma hanya minta dipeluk. Tante cuma minta dipeluk. Saya jujur tidak dengan hati meluknya, karena LGBT ini begitu ya. Manusia saya peluk, nangis dia. Sejadi-jadinya, dan beberapa security melihat, saya kenapa? Saya belum tersentuh. Kemudian, "Pak, kalau boleh, kenapa?" Dan bicara sesuatu, firman yang disampaikan itu kena banget dengan dia. Yang pastor sebut bahwa kita harus menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, jangan genggam yang kita punya. Dan dia ngomong gini, "Saya terakhir ke gereja, dan setelah ini saya tidak akan ke gereja lagi." Bro Ivan. Tapi ketika pastor menyampaikan hati Tuhan, dia nangis dan dia mau sujud begitu. Dia bilang, "Saya mengasihi Tuhan apapun yang terjadi." Hari ini tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu hadir di tempat ini. Beberapa hari lagi kita akan selesai di tahun 2025, katakan amin. Pernah menyangka nggak Om duduk di tempat ini tanggal 21? Dengan segala keadaan situasi yang berat, sakit penyakit, mungkin apapun, tapi faktanya pagi hari ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saya katakan bukan soal tentang siapa yang berkhotbah, tapi bagaimana tentang hati kita. Ada amin Bapak Ibu? Nah, mari kita mengevaluasi sebentar beberapa hari lagi. Yang harus kita evaluasi gini, kehidupan ini sebuah perjalanan. Katakan sama-sama perjalanan. Oh ya, marilah, ikutlah. Jadi ketika kita ikut Yesus, Yesus ajak kita berjalan. Katakan amin. Tanpa sadar kita sudah berjalan. Cuman yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, setiap perjalanan yang Yesus berikan pada hidup kita, selalu ada misi Tuhan, hati Tuhan, dan tujuan Tuhan, dan panggilannya. Yuk kita renungkan hari ini, termasuk saya. Apakah Bapak Ibu ada dalam on the track-nya Tuhan? Perjalananmu hari ini. Kalau itu yang terjadi, bersyukur kepada Tuhan. Kau on the track. Tapi yang berbahaya out of the track. Atau saya sedang jalan-jalan saja, nggak ada tujuan. Hati-hati. Ini yang kita harus evaluasi. Apalagi kalau kita salah jalan. Jadi yang terpenting hari ini, hanya beberapa lagi 10 hari, kita harus mengerti betul posisi kita itu di mana sekarang. Kalau kita tahu posisi, kita tahu arah. Jangan sampai kita berdiri nggak tahu posisinya seperti apa.
Sedang jalan-jalan kah? Nggak ada jalan kah? Sedang sesatkah jalannya atau sedang on the track? Itu yang harus kita evaluasi terlebih dahulu. Dan pada akhirnya kita tahu posisi, ujungnya harus begini. Menempatkan Tuhan itu di mana dalam hidup kita. Mungkin dalam perjalanan di awal, kita sangat meninggikan Tuhan di atas segalanya. Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Tapi ketika semuanya berubah, tanpa sadar kita menggeser Tuhan dalam hidup kita. Sehingga yang kita jalani bukan tentang apa yang Tuhan mau, tapi yang kita mau. Nah, ini yang harus kita evaluasi Bapak Ibu. Jadi bagi saya nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Saya hanya hamba Tuhan, dan Bapak Ibu hamba Tuhan yang hanya dipakai Tuhan. Tapi kita rindu, keberadaan kita harus peka inline dengan apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kita sungguh menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, hari ini, apakah kita hidup dalam kasih karunia-Nya enggak? Perenungannya. Sebelum kita menutup tahun 2025, apakah saya masih hidup dalam His grace enggak? Kasih karunia-Nya. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata, saya hidup dalam kasih karunia-Nya. Tapi dalam faktanya, kadang kita berpikir betapa hebat saya dengan segala pencapaian di titik hari ini, tanpa sadar. Atau kita merasa lebih baik daripada orang-orang yang lain, lebih rohani, lebih banyak pelayanan, kayaknya lebih dekat sama Tuhan. Saya rasa, walaupun benar kita berpikir seperti itu menandakan bahwa kita sedang keluar dari kasih karunia Tuhan. Kita merasa hebat daripada yang lain, kita merasa siapa hari ini, tanpa sadar posisi Tuhan itu di mana dalam hidup kita. Kita menungkan sama-sama, amin Bapak Ibu. Supaya di akhir tahun 2025 tidak hanya hilang tahun, datang tahun dan begitu saja, tapi kita semakin peka dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita peka dengan apa yang Tuhan mau, itu yang disebut apa? Orang ini hidupnya dalam kasih karunia. Dimanapun dia berada, selalu jadi berkat. Bukan tentang kita lagi, tapi tentang Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hidup kita harus ke sana. Berbuah. Berbuah. Luar biasa. Oke, kita buka sama-sama. Hari ini masih dalam suasana Natal. Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30, Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 30. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sudah, simpel saja cerita ini kita udah berkali-kali kita dengar. Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi kenapa Maria dipilih? Bukan karena dia baik, dia bukan kaya, dia bukan keturunan bangsawan, bukan tentang yang nempel hidupnya, tapi tentang kasih karunia. Dan hari ini, kenapa engkau dipilih hari ini dipakai sama Tuhan? Kenapa engkau hari ini menjadi pengikut Kristus? Bukan karena engkau keturunan orang Kristen, bukan karena engkau sekolah teologi, bukan. Karena kebaikan Tuhan. Sudah, amin. Titik. Yeah. Tanpa harus membandingkan, kok orang seperti ini dipakai Tuhan ya? Kok penjahat begini dipakai Tuhan? Udah, enggak. Itu hak kedaulatan Tuhan. Engkau ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Yes. Enggak bisa ada jawaban yang pasti. Kecuali kita di surga bertanya, kenapa gua dipakai? Tapi saya percaya Tuhan ngomong gini, karena saya mengasihimu. Asik gak? Asik banget. Ini Maria. Jadi kita tidak harus merasa minder. Kita tidak harus merasa berbeda. Kita harus jelas identitas kita. Bahwa kita orang yang dikasih Tuhan. Katakan amin. Nah, hidup dalam kasih karunia-Nya gimana? Sadar bahwa Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang menemukan kita, dan bukan kita yang menemukan Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau ada, ingat betul, mengevaluasi hidup kita. It's all about His grace. Betul-betul kasih karunia-Nya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 1-5. Betul-betul. Ketika anak bungsu yang hilang, tidak bisa berbuat apa-apa ketika keluar dari rumah bapak. Tapi orang bungsu itu bilang, ketika dia menyadari, dia sadar, dia balik lagi. Hari ini, sebelum tutup tahun 2025, kita harus sadar betul, menyadari posisi kita perlu Tuhan sekali. Ada amin? Itu bicara apa? Soal kasih yang sempurna. Hidup dalam kasih karunia apa? Hidup yang bersalah sekalipun situasi dan kondisi membuat kita menyerah. Meletakkan hidup kita dalam kedaulatan yang utuh di hadapan Tuhan. Enggak ada lagi protes. Enggak ada lagi mengeluh. Enggak ada. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu betul siapa hidup kita dan siapa Tuhan. Enggak ada lagi alasan. Enggak ada. Kenapa begini? Kenapa? Harusnya tidak ada. Orang yang hidup dalam kasih karunia-Nya. Kalau kita banyak mengeluh, banyak tidak bersyukur, jangan-jangan kita sedang mengoposisi Tuhan dari tahtanya. Betul-betul orang yang berserah. Amin. Saya singkat di poin ini. Hidup dalam kasih karunia adalah apa? Hidup yang menempatkan Tuhan menjadi pusat pengejalan hidup kita, bukan tentang diri kita.
Sehingga mimpi kita, pencapaian kita, kebanggaan kita enggak ada relate lagi dengan hubungan diri kita. Tapi apa Tuhan senang, kita kerjakan. Kalau kita ngejar itu, luar biasa Bapak Ibu. Itu yang disebut grace by His grace. Hari lepas hari itu Tuhan mampukan terus. Karena banyak sekali kepentingan Tuhan di situ. Ada amin? Itu bicara tentang bagaimana kita melepaskan keakuan. Dan akhirnya perjalanan kita harus di titik akhir Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Orang berkata, oh itu Diki yang dulu judi, oh Diki yang kacau, Diki yang seperti apa. Tapi hari ini orang berkata begini, kok aneh ya? Nah ketika orang ngomong kok aneh, itu Christ likeness. Ada sesuatu yang berubah, kok dia emosional banget ya? Dia jahat banget, tapi hari ini orang yang luar biasa berubah. Dan bukan tentang psikologi yang kita pelajari. Bukan tentang treatment badan yang kita pelajari. Tapi tentang kasih Tuhan yang diizinkan untuk bergerak masuk. Katakan amin. Yang pertama, ciri orang yang hidup dalam kasih karunia-Nya, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria sesungguhnya, saya suka kalimat ini, 1, 2, 3, aku ini adalah. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia-Nya, tahu status kita bahwa kita hamba Tuhan. Kenapa Maria disebut hamba Tuhan? Ada yang bisa jawab? Yes, kasih karunia Tuhan sudah. Hai Maria, aku kepilih karena kasih karunia. Ketika kita mengalami kasih karunia, status kita berubah menjadi hamba Tuhan, bukan hamba kegelapan. Jadi bukan pengejaran kita menjadi orang baik, menjadi hamba Tuhan, melayani, bukan. Tapi karena Tuhan sudah tetapkan itu dalam identitas kita. Jadi yang pertama hidup dalam kasih karunia adalah mengenal status siapa diri kita, yaitu hamba Tuhan. Siapapun di tempat ini, hamba Tuhan, lihat kiri kanan colek, kamu hamba Tuhan gitu-gitu juga. Amin. Jadi hamba Tuhan itu bukan pakai jas, main musik, pastor, bukan. Semua kita hamba Tuhan. Ayat yang menekankannya nih, kita lihat. Kolose 1 ayat 13-14. Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dipindahkan. Dan 14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sudah selesai. Makna dari Natal bukan soal wah gemerlap segala macam, tidak. Natal datang dalam kesederhanaan, katakan amin. Amin. Tapi penuh makna. Natal bicara soal apa? Kasih Tuhan yang tidak pernah hilang dan tanpa syarat. Sehingga kita dilayakkan, kita menjadi orang-orang yang punya identitas yang baik. Amin tante. Wah luar biasa. Walaupun ada orang bilang, si engko ima cerewet pisan galak, tetap kita hamba Tuhan. Ada amin? Amin. Pengejaran kita, perjalanan Christ likeness, lama-lama jadi ente nyebalkeun seeutik gitu. Banyak berubahnya. Nggak mungkin kita sempurna. Dari awalnya kita tidak sempurna. Tapi orang yang mengejar, tahu pengejaran perjalanan kita akan berubah luar biasa karena mengizinkan hidup kita dirubah oleh Tuhan. Nah pastikan bahwa identitas diri kita adalah orang yang diselamatkan karena kasih-Nya lewat kelahirannya, kematian dan kebangkitannya. Jadi kalau kita Natal bukan ribut soal kado. Soal duduk tadi saya diam di situ, kalau dikasih 10 menit, 15 menit lagi saya bisa meneteskan air mata, hanya lihat awan tante lewat. Tuhan tuh baik banget. Ada amin? Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia-Nya? Satu, mengenal status siapa diri kita, bahwa kita adalah hamba Tuhan. Bukan soal status pelayanan, tapi kita ditebus dari dosa, dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan yang terang. Katakan amin. Udah identitas sudah betul-betul. Kalau identitas kita jelas, kita tidak akan kehilangan identitas. Kita tidak akan gila identitas. Karena keberadaan kita menurut apa kata Tuhan, bukan kata orang. Boleh dong tepuk tangan? Asik banget deh. Nah, kita evaluasi hari ini. Jangan-jangan dalam hidup kita tahun demi tahun, kita kehilangan identitas. Dan kita cari identitas di dunia ini. Tapi Tuhan, kamu adalah hamba Tuhan. Bukan karena kehebatanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena hebat, kesanggupan, kekuatan, kasih karunia Tuhan. Izinkan saya pamer baju sedikit ya. Saya pakai baju ini, jalan-jalan di mall, ngantri. Bangga dikit Pak Roni.
Saya jalan santai. Saya rindu pengen ada yang nanya. Siapa Yesus menurut kamu? Saya jawab, dia memungut saya dari tempat sampah. Itu jawaban saya. Siapa Yesus? Saya tidak akan sebutkan dia raja. Dia pemulung yang memungut aku di tempat yang paling hina. Saya rindu ada yang bertanya. Siapa Yesus? Tuhan dan segala? Tidak. Dia seorang pemulung, pemungut yang memungut saya di tempat kegelapan. Kalau saya ada hari ini, karena tangan sang pemulung dan pemungut itu. Amin Bapak Ibu, betapa hebatnya Tuhan kita. Enggak layak kita. Saya nggak tahu tahun 2025 ini Bapak Ibu. Mungkin di bulan Maret, April ada yang sudah selesai dengan kesehatanmu, divonis dan selesai meninggal. Tapi hari ini, kok udah lewat 4 bulan masih ada. Bukan Tuhan telat, absen. Tuhan masih punya rencana atas hidupmu. Engkau bermasalah banyak sekali. Tapi pujian berkali-kali berkata, berkali-kali kau menolongku. Bukan karena Tuhan senang menolong. Udah pasti hatinya menolong. Karena mempertahankan hidup kita. Belum selesai di finish ini. Harus lanjut. Ada amin Bapak Ibu. Jadi keberadaan kita berharga sekali. Jangan sampai intimidasi kegelapan berkata kau tidak berharga. Kau nyusahin orang. Hidup gak ada gunanya. Enggak. Hamba Tuhan karena kasih karunia. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Ayo tutup awal tahun, akhir tahun ini. Masuk dengan awal tahun yang hidup dalam kasih karunia betul. Ada amin. Dan yang kedua, hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau kita tahu hidup dalam kasih karunia Tuhan, kalau kita tahu bahwa status kita, identitas kita adalah orang benar dari kegelapan, kamu harus yang kedua hidup dalam kehendak Tuhan. Katakan hidup dalam kehendak Tuhan. Surrender in God. Tadi Lukas, kita buka Lukas 1 ayat 38 tadi. Sekali lagi ya, 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini kata Maria yang kedua. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidupnya nurut apa yang Tuhan mau. Itu bicara surrender. Kata sama-sama surrender. Aku berserah. Tahu lo gitu? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Beda sama menyerahkan tuh. Kalau menyerah, putus asa. Kalau berserah, apapun yang terjadi, tidak sesuai ekspektasi saya tetap mengasihi Tuhan. Walaupun luka, walaupun berdarah-darah, dia tetap mengasihi Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang seperti itu. Surrender itu apa bicara? Lepaskan apa yang kita genggam erat. Izinkan saya kesaksian. Saya baru pulang jam 2:30 pagi tadi, bro yoga. Enggak sampai, udah hebat. Enggak. Kalau boleh milih saya pengen tidur jadi jam 9 juga. 2:30 saya baru pulang, sampai rumah, sejam tidur dan 4:30 sudah bangun karena udah lewat. Saya punya sahabat, usia 40, kanker stadium 4. Jadi waktu pemilu, Bapak tahu pemilu itu? Saya nganter dia tuh ke luar negeri tapi sampai Jakarta. Karena kanker anus ya. Nah begitu. Berarti hampir 2 tahun yang lalu ya, setahun yang lalu. Dan makin parah sakitnya. Singkat cerita, kami dalam komunitas kami, dia seorang pelayan Tuhan di Kapel. Anaknya baru kecil, 1 SMP, begitu, usia 40. Dan keadaannya tambah parah. Orang mencintai Tuhan loh itu. Orang yang luar biasa di aktif pelayanan. Dikasih begitu, Bro Ivan, gak ada yang kuat, betul. Sampai di titik dia gini. There is no God. Gak ada Tuhan. Jangan ngomong Tuhan. Jangan ada yang besuk ke saya. Kayaknya Tuhan tidak nolong. Saya datang pun biasa disambut sekarang, tidak mau ketemu. Tapi saya main paksa. Saya bilang ke teman saya, Will, saya ada di sini. Kasih waktu saya 5 menit. Ada di titik itu. Akhirnya dia nangis-nangis, berdarah di kasur. Aduh Tuhan. Saya langsung ngerti dia, saya doain. Nah, akhirnya tahun ini kami pernah semobil ke pengadilan bareng. Nah, istrinya mulai gelisah. Kenapa? Karena suaminya tidak seperti yang dia kenal. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu pengen tahu siapa pasangan kita waktu sehat ya waktu sakit. Kalau sakit semua emosional udah ngaco semua lah. Jadi ngusir istrinya, pokoknya bahasanya udah kasar dalam keadaan tidak berdaya. Sampai nggak mau firman Tuhan, nggak mau khotbah, dengar-dengar nggak ada. Saya digerakkan Tuhan hari Selasa, berapa hari yang lalu datang ke rumah sakit di Mayapada, 2 jam lebih saya bicara, saya bilang tentang surrender ini. Saya bilang, yang kamu genggam ini adalah keinginan untuk sehat, betul? Ini yang dia pegang.
Dia pengen lihat masa depan, dia pengen seperti apa. Yuk belajar lepasin. Banyak doa kita tidak dijawab karena kita tidak melepaskan. Semudah itu Tuhan, lepasin. Saya bilang ke istrinya, siapkan hidup Willy. Tuhan mengasihi dia dari kesakitannya. Aduh Bapak Ibu gak bisa tidur. Perut besar, miring. Morfinnya udah banyak banget. Saya nangis kesakitan dia. Kok sakit? Ya udah. Belajar lepasin. Hari Selasa saya datang, dia bilang tentang surrender ini. Sama ilustrasi. Lepasin. Kalau sembuh itu mujizat, kalau tidak pun itu mujizat. Saya tidak mendoakan kamu meninggal. Tapi akhiri dengan iman yang baik. Yuk mulai lagi baca firman. Kamu mau sembuh di mana? Iman itu tumbuh dari pendengaran firman Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan soal Diki, tapi soal Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Karena kau punya sikap bahwa hidup ini kasih karunia, hidup ini surrender di hadapan Allah. Dipakai Tuhan orang seperti itu. Saya merasa itu rahasianya. Belajar untuk menundukkan diri dengan apa yang Tuhan mau. Saudara tahu, kemarin saya jam 9:30 masih di mall sama istri dan anak. Istrinya telepon, kok dia masuk ICU. Sudah, yang positif saja. Saya pulang, saya langsung berangkat lagi tante. Maafkan saya pakai baju tidur, karena hanya ingin mendoakan saja. Saya ke rumah sakit dan dipanggil Tuhan. Kami ke Rohana sampai 2:30 saya beresin semuanya. Waktu saya pulang, Tuhan bicara sesuatu yang penting. Saya buka WA-nya, istrinya di Selasa. Kok malam ini Willy bisa tidur? Biasanya nggak bisa tidur karena kesakitan, ke WC apa. Pules, udah dengerin khotbah. Saya nangis. Nih, setel khotbah. Dia setel khotbah. Pagi-pagi dia bangun, khotbah. Biasa bahasa yang nggak enak kali ini, Yesus tolong, Yesus aku sakit. Dan saya WA, lepasin. Dia dipanggil Tuhan. Dengan belajar surrender, Tuhan lebih tahu. Amin Bapak Ibu. Kembali, waktu saya pulang Tuhan ngomong sesuatu yang jadi rema buat kita hari ini. Jangan menunda-nunda kebaikan. Kalau hatimu hari ini ada kebaikan, Bapak Ibu, itu pun bagian dari pekerjaan Tuhan. Jangan ditunda. Lakukan, mungkin Tuhan akan banyak bekerja di situ. Saya datang ke sana, keluarganya kumpul, dan saya harus prosesi sebentar depan peti. Waktu mandiin jenazah, ada satu keluarga yang bilang, pendetanya mana ini pendetanya? Itu pendeta, cara pendek sendal jepit. Karena tidak niat untuk prosesi itu, karena saya ingin besuk. Tapi saya bilang gini, sesederhana hidup kamu apapun seperti Maria, dia sederhana, nggak ada apa-apanya. Betul? Justru hari-hari ini Tuhan yang cari yang sederhana. Ada amin? Hati-hati, sederhana itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Salah, tante. Oh itu orang sederhana. Saya sering kali ngomong, turun dari beca, makan pun minta, kemudian pakai koyo, kesakitan. Bukan. Sederhana itu mungkin punya segalanya. Tapi dia tidak merasa memiliki apa-apa. Karena semua datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai semua orang dengan kasih karunia-Nya yang berbeda-beda. Yuk, surrender in God. Dan akhirnya berkata begini, orang yang tidak surrender akan sulit membedakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Akan banyak error, konslet, dan akhirnya harusnya bergerak, jadi diam, harusnya diam, jadi bergerak. Tapi orang yang surrender with God, berserah kepada Tuhan, hidupnya itu kayak digiring. Tahu digiring? Lalu pergi-pergi, aduh, kayak saya kemarin jam 9, ke istri saya bilang, Bang bisa nego nggak? Kalau bisa besok. Udah, jangan ditunda. Manusia saya ada kelelahan, tapi Tuhan giring terus. Dan akhirnya, boro-boro bisa tidur, energi saya bertambah. Karena merasa on the track di hadapan Tuhan, agenda Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Satu, kenapa Maria? Karena kasih karunia. Maria, jadilah aku hamba Tuhan, identitas. Kemudian, jadilah perkataanmu surrender. Lukas 1 ayat 37. Kita akan selesai. Lukas 1 ayat 37. Ini saya suka. Ini dalam perikop Maria ini. Maria dipilih Tuhan karena apa tadi? Kasih karunia.
Dikasih identitas hamba Tuhan. Wah, kemudian apa? Maria dengan ngomong gini, jadilah padaku yang terakhir, sebab bagi Allah tidak yang mustahil. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Udah gak usah cerita lah. Maria udah punya suami, belum berhubungan, tapi punya anak. Keren kan tantenya? Saya pengen ngomong sekarang. Cerita Maria sudah kita saling dengar. Apakah Bapak Ibu mengalami peristiwa Maria ini? Tahun 2025. Sebentar, berapa hari lagi Bapak Ibu? 10 ya. Sebagai doa kita, Tuhan, mustahil bagi saya situasi ini. Kejadian ini sangat mustahil. Tapi saya rindu Bapak Ibu ngalami berkat Natal. Bagi Tuhan, gak ada yang mustahil. Saya nggak tahu hari ini, hati nuranimu dia dengar firman, loncat nggak? Ini bagi aku Tuhan kesembuhan mustahil. Minta ke Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Kita seringkali men-skip peristiwa-peristiwa itu. Karena ingin belajar tunduk, tapi Tuhan pun menawarkan terus. Untuk kita mengalami hal-hal yang mustahil dalam hidup kita karena Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Enggak berdosa kalau minta Tuhan. Ini mustahil bagiku. Tapi saya mau ini terjadi. Ini tentang Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu tidak titik, selalu koma. Selalu ada pengharapan. Selalu ada kemenangan. Katakan amin. Saya tutup dengan Josh Muller. Ada yang tahu Josh Muller? Dia seorang pemimpin panti asuhan. Hidupnya sangat mendedikasikan pada orang-orang yang kekurangan. Suatu saat dihadapkan dalam situasi 10.000 anak panti gak ada makan musim salju. Ngeri gak? Semua menjerit, anak-anak piring kosong, taktuk kenteng. Josh Muller mungkin ingat satu ayat. Berdiam dirilah, tenang supaya kamu bisa berdoa. Seringkali kita tidak tenang, tidak berdiam diri, jadi doanya pun salah. Situasi apapun tenang, berdiam diri supaya kamu dapat berdoa. Josh Muller cuma ngomong gini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malam hari udah kelaparan, saudara tahu ada yang ketuk pintu. Dia ngomong gini, saya bawa kue banyak sekali. Tuhan gerakan 2 hari sebelumnya tuh bikin kue bukan karena order. Bro, itu piring kosong keisi semua. Anak-anak mulai percaya ada Tuhan. Dan Tuhan ngomong ke Josh Muller, terus perhatikan. Di kesenyapan yang sangat mau ganti hari, tiba-tiba ada ketuk pintu lagi. Ada orang berlumuran oli. Dan kesusahan dia bilang, saya mogok mobilnya. Ini peristiwa yang terjadi, bukan cerita C.V. Anderson, bukan. Dan mogok mobil saya tidak mungkin. Di dalam mobil itu banyak susu yang besok hari bisa basi. Jadi dia serahin ke panti asuhan itu. Wow, cara Tuhan luar biasa, amin. Jadi 10.000 anak panti asuhan itu mengalami berkat Natal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, bagi Tuhan juga tidak ada yang mustahil, ini geser. Amin Bapak Ibu saudara terkasih. Saya mau tantang dan selesai waktu saya. Yuk Bapak Ibu. Saya nggak tahu, tapi saya ulangi lagi. Bapak Ibu ada di tempat ini bukan ketemu Diki atau ketemu siapa, tapi encounter with God. Firman itu adalah Allah sendiri. Hambamu ini hanya dipakai lidah untuk pakai Tuhan. Saya percaya Roh Kudus bekerja. Mungkin ini iman saya udah nggak ada. Saya udah pasrah aja, terserah Tuhan. Nothing is possible. Asal kita percaya, it's about His grace. Saya surrender di hadapan Tuhan. Tambah ke atas, tambah diberkati, hatinya tambah luar biasa. Orang akan berjumpa dengan Kristus lewat hidupmu dan apa yang Tuhan percayakan. Merry Christmas and Happy New Year. Akhiri tahun ini dengan sukacita bahwa kita hamba-hamba Tuhan yang